I've seen them. Run and hide. I may be obliged to free you as a gesture. City of Medina the Blessed, your city, messenger of God. You will stay with me, messenger of God. I had the best house in Medina. You will give me the honor of keeping you. Stay with me! Please! How can the Prophet choose between so many welcomes? Where God guides his camel to stop, there he will build his house. All agreed. We turn Khazwa, his camel, loose. And where Khazwa sits, the Prophet stays. Clever man. Choice made by a camel can offend no one. Here we will build the house of the Prophet. And our first meeting place, a prayer house. The first mosque of Islam, here.
Carrying bricks, eh? Give me that. Look, you are doing too much. Please, go and sit down. We'll do it. Look, he went for more. Work isn't worship, he says. He's 53 years old. How old are you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul ungdatan bil lisani yafqahu qawli. Apa kabar para jamaah semuanya yang ada di Zoom, di YouTube maupun di Facebook? Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu lagi di kajian tercinta kita SFL Sekolah Fikih Live. Tentunya pada minggu yang baru ini kita kembali akan membahas pada hari Senin terkait mata kuliah Fikih Sirah, di mana kita sudah memasuki fase Madinah. Kita akan membahas pada hari ini membangun Masjid Nabawi. Nah, tadi sempat kita lihat bersama ada video yang bercerita tentang sejarah Nabi. Nah, kita kalau begitu kita tanya ke Ustadz Ahmad Sarwat yang akan menyampaikan materinya pada hari ini. Itu video tentang apa gitu? Ya, Ustadz Syihab. Jadi ini adalah film klasik sebenarnya, garapan dari sineas Muslim orang Suriah yang tinggal di Hollywood di Amerika. Judulnya film Ar-Risalah, atau kalau yang versi baratnya tuh The Message ya. Memang film ini fenomenal. Saya masih ingat dulu kita awal-awal masuk Libya belajar bahasa Arab. Ini kita belajar bahasa Arab pakai film ini. Nah, ini di antara sekian banyak yang digambarkan ya. Pertama adalah tentang tadi bagaimana tibanya Nabi di Madinah itu disambut ya dengan tolak al-badru alaina begitu kan. Langsung masuk kepada kasus di mana para sahabat rebutan minta Nabi untuk tinggal di rumahnya mereka, dan kemudian kata Nabi, khallu sabilan naqa fa innaha ma'murah, lepaskan ontak saya ini, nanti di mana dia berhenti disitulah bikin rumah Nabi dan masjidnya. Dan kemudian adegannya itu diteruskan dengan suasana ya. Ini kan cuma film sebenarnya, tapi menggambarkanlah suasana bagaimana saat itu Nabi dan para sahabat ikut bekerja gotong royong membangun Masjid Nabawi. Sesuai dengan judul tema kita pagi hari ini, membangun Masjid Nabawi. Sekarang kita buka bukunya ya Ustadz Syihab ya. Baik,
Di buku ini kita akan mengawali pada bab 1 tentang keutamaan Masjid Nabawi dulu ya. Langsung aja kita klik, nanti di bagian 2 kita akan bicara tentang apa? Bagian 2 itu bab 2 penetapan lokasi, yang ketiga keadaan Masjid Nabawi kayak gimana fisiknya. Nanti berikutnya ini kan mungkin kita akan membaginya menjadi dua episode sesi, ya, karena ini cukup panjang ini gitu ya. Ini 60 halaman, Ustaz. Iya, sudah 60 halaman. Baik, kita langsung aja Ustaz Syihab, kita langsung buka di mukadimahnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah. Ulama besar Suriah yaitu Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah menuliskan bahwa ada 3 asas dalam pembentukan masyarakat Madinah. Yang pertama, pendirian Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Dan yang ketiga, disepakatinya Piagam Madinah. Kali ini kita akan membahas asas yang pertama, yaitu pendirian Masjid Nabawi. Kalau yang Piagam Madinah kita sudah bahas kemarin ya. Nah, hari ini kita bicara tentang pendirian Masjid Nabawi. Oke, kita mulai ya, bab 1 keutamaannya dulu ya. Keutamaan Masjid Nabawi. Silahkan Ustaz Syihab. Bab pertama, keutamaan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sebenarnya bukan masjid yang pertama kali dibangun di masa Nabi. Sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membangun Masjid Quba dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah. Malah sudah ada juga Masjid Amr bin Yasir, dan di masa Mekah ada Masjid Abu Bakar. Ya. Lalu mengapa pendirian Masjid Nabawi menjadi sedemikian penting dibandingkan masjid-masjid lainnya? Dan apa peranan dan fungsi Masjid Nabawi ini? Masjid Nabawi adalah salah satu masjid yang memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki masjid lain. Di antaranya yang A, pahala 1000 sholat. Ya. Saya lanjut baca, Ustaz. Iya, yang pertama adalah pahala 1000 sholat ya. Maksudnya begini, ini kita baca terus ya. Secara ritual Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menetapkan bahwa pahala sholat di Masjid Nabawi itu berbeda dengan sholat di masjid lainnya. Hitungannya itu 1 kali sholat di Masjid Nabawi setara ya pahalanya dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Itu memang ada hadisnya. Sholatun fi masjidi, ya, 1 kali sholat di masjidku, kata Nabi, afdalu, lebih utama, lebih tinggi, pahalanya lebih banyak ya, min alfi sholatin, dari 1000 sholat fi masiwahu, di semua masjid yang lain gitu ya, illa al masjid al haram, kecuali dibandingkan dengan Masjidil Haram, wasolatun fil masjidil haram, dan 1 kali sholat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah, itu lebih utama dari 100.000 kali. Jadi kalau Masjid Nabawi itu 1000 kali alfa sholat, nah kalau di Masjidil Haram itu mi'atu alaf, 100.000, 100 dengan 100.000, wah lumayan ya. Nah tentu jangan difahami bahwa pahala 1000 kali sholat itu sebagai pengganti dari sholat-sholat yang terlewat. Karena ada juga yang bertanya, Ustadz saya kodok sholat banyak banget nih, bisa nggak saya sholat aja sekali doang di Masjid Nabawi, kan langsung 1000 buat nutup gitu ya. Jangan, bukan begitu maksudnya. Juga jangan difahami 1000 sholat itu sebagai tabungan atau deposit. Apabila suatu ketika nanti kita terlewat mengerjakan sholat, kan sudah punya tabungan, ya Allah tuh bayar aja pakai itu, enggak. Sebab tidak ada satupun sikap dan perilaku sahabat yang sedemikian rupa ya. Nggak ada para sahabat tuh yang misalnya Nabi atau para sahabat kan pernah ya terlewat dari mengerjakan sholat. Mereka nggak pernah bilang, kan kita sholat tiap hari Masjid Nabawi, itu udah banyak itu, nanti buat menambal menutup gitu kan. Nggak, tetap aja Nabi mengkodok atau mengganti sholatnya gitu ya. Karena yang dimaksud dengan pahala 1000 kali itu semata-mata hanya pahalanya saja, namun tidak terkait dengan hitungan sholatnya. Artinya ya kalau kita belum sholat subuh karena bangunnya kesiangan, ya tetap wajib sholat subuh. Nggak bisa kita bilang, ya Allah kenapa nggak direken aja, kan saya sholat di Masjid Nabawi itu udah banyak banget gitu ya. Nggak, karena memang bukan untuk mengganti hitungannya, tapi untuk besarnya pahala. Sekali sholat di Masjid Nabawi pahalanya seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Itu fadilah atau keutamaan yang pertama dari Masjid Nabawi. Kemudian yang B, Ustaz Syihab, dianjurkan menziarahi. Ya.
mengunjungi Masjid Nabawi terhitung sebagai bagian dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bagian dari syiar agama Islam. Meskipun kita tidak tinggal di sana. La tushaddur rihalu illa ila salasi masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wal Masjidil Aqsa. Dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak perlu disiapkan kendaraan kecuali buat mengunjungi 3 buah masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Kalau mengunjungi Masjidil Haram Mekah, tentu hukumnya wajib karena terkait dengan perintah haji dan umroh yang lokasinya memang di Mekah. Sedangkan secara ritual sebenarnya tidak ada situs terkait haji atau umroh di kota Madinah. Namun, meskipun demikian tetap saja berkunjung ke Masjid Nabawi termasuk bagian dari syariat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita bersusah payah mengunjunginya. Ya, jadi di mana-mana yang namanya orang haji atau juga umroh itu nggak cuman ke Mekah, ya, tapi juga ke Madinah. Nah, padahal sih kalau bicara tentang ritual haji dan umroh itu nggak ada yang dilakukan di Madinah tuh nggak ada sebenarnya, nggak ada hubungannya. Haji itu semua tempatnya di Mekah, mau itu Ka'bah ya sebagai tempat tawaf ataupun mas'a sebagai tempat sa'i itu adanya di Masjidil Haram, ataupun juga ketika wukuf itu kan di Arafah. Arafah tuh ya di Mekah juga walaupun agak di luar kota ya dengan jarak sekitar 25 kilo. Terus kemudian nanti ada Muzdalifah ya, Masy'aril Haram, arah balik ke arah Mekah itu. Kemudian pas mentoknya terakhir nanti kan Mina, di situ kita melontar Jumarat itu sampai nginep sampai 3 hari kan. Artinya ritual haji itu adanya di Mekah. Begitu juga ritual umroh. Kalau ritual umroh malah cuma di Masjidil Haram saja gitu kan. Madinah bagaimana? Madinah tidak ada ritual haji, tidak ada ritual umroh. Tapi semua perjalanan haji, semua perjalanan umroh itu pasti mampir ke Madinah. Kenapa? Karena hadis tadi, la tushaddur rihal illa ila salasi masajid. Tidaklah diupayakan ya gitu ya untuk bepergian menyiapkan kendaraan kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah kalau kayak sekarang ini yang Masjidil Aqsa agak susah ya, karena itu masih wilayah konflik, wilayah yang menjadi perebutan gitu. Jadi ya paling-paling kita kalau melakukan haji atau umroh ya ke Mekah dan ke Madinah. Bahkan yang unik ya, kebanyakan paket-paket umroh itu ya Ustaz Syihab itu ke Madinah dulu gitu, baru ke Mekah gitu ya kebanyakannya. Nah kalau jamaah haji 50-50. Kalau gelombang pertama ya, kalau gelombang pertama itu pasti ke Madinah dulu baru ke Mekah. Tapi kalau gelombang kedua itu ya tentu ke Mekah dulu baru ke Madinah. Saya Ustaz Syihab tahun 2019 itu saya sempat mengulangi lagi ibadah haji yang kedua ya. Saya pernah haji tahun 90 ya, 91 ya saya haji itu. Nah 2019 saya haji lagi. Nah kali ini saya haji yang kedua itu ikut gelombang kedua. Jadi mendarat di Jeddah tuh nggak ke Madinah, mendarat Jeddah langsung ke Mekah. Nah setelah ritual haji semua selesai, tetap aja ke Madinah juga gitu. Karena paket haji, paket umroh pasti ke Madinah. Walaupun di Madinah itu tidak ada istilahnya, nggak ada hubungannya dengan ibadah haji, nggak ada hubungannya dengan umroh, tapi seluruh umat Islam di seluruh dunia, kalau haji, kalau umroh, pasti mampir ke Madinah, gitu. Kecuali, ada kecualinya Ustaz Syihab. Apa itu? Kecuali Rasulullah. Rasulullah tuh haji, umroh nggak pernah mampir ke Madinah. Tahu nggak sebabnya? Karena mampir ke Madinah, karena rumahnya di Madinah. Iya, karena rumahnya di Madinah. Namanya bukan mampir, namanya pulang gitu. Ya kan? Namanya pulang, emang rumahnya di Madinah ya kan. Kalau kita kan bilangnya mampir di Madinah karena rumah kita bukan di Madinah. Kalau Nabi berangkat dari Madinah pulang ke Madinah. Kalau dibilang iya Rasulullah udah pulang nih dari haji udah sampai Madinah. Enggak, saya mampir doang. Nah, kalau sekarang mampir terus pulangnya kapan? Gitu ya. Jadi keutamaan Masjid Nabawi itu adalah jadi objek tempat kita
melakukan rihal, melakukan safar gitu ya. Walaupun di sana tidak ada istilahnya ikatan tentang ibadah haji atau umroh, tapi menziarahi Masjid Nabawi. Ya tentu ada banyak tempat-tempat ziarah dalam arti ya melihat asar ya, melihat peninggalan-peninggalan. Misalnya di sana ada Masjid Kuba gitu kan, di kota Madinah di dalamnya. Kalau dulu sih di luar kota, sekarang tuh di dalam kota Madinah. Dan ada kesunahan juga untuk kita datang ke Masjid Kuba. Ada juga di sana di Madinah ya, nempel sama kota Madinah. Sebenarnya kalau dulu sih di luar kota, sekarang udah nempel. Itu ada makam syuhada Uhud, ada gunung Uhud, tempat terjadi perang Uhudnya itu di sana. Kemudian di Madinah juga ada, biasalah jamaah haji umrah tuh kalau nggak belanja kan nggak seru ya. Pasar kurma, kebun kurma, pasar kurma. Di situ mereka belanja kurma. Walaupun saya ngobrol sama yang dagang itu, yang jualan kurma itu ya, kurma ini kurma asli Madinah Pak gitu. Yang Madinah ada, yang dari luar Madinah juga ada. Rupanya mereka impor juga dari luar negeri juga. Karena kebutuhan kurma buat pasar Madinah tuh sedemikian menyedot begitu banyak kurma. Nggak cukup kurma yang di Madinah, mereka impor juga dari negara lain gitu. Jadi belinya di Madinah tapi belum tentu kurma yang ada di Madinah gitu ya. Nah, jadi banyaklah objek-objek, ada Masjid Qiblatain gitu di Madinah itu. Bahkan saya waktu umroh beberapa tahun yang lalu tuh malah khusus ke Madinah syuting syuting buat Trans 7 gitu ya. Kita cari situs-situs itu, bahkan saya sempat ke Badar. Badar tuh bukan di Madinah sebenarnya, tapi dekat dari Madinah. Ya kira-kira perjalanan 2 jam 3 jam lah kalau naik mobil sekarang. Kalau dulu 2 hari itu Nabi ke Badar. Ada satu kota kecil namanya Badar gitu ya, dilewatin oleh jalan tol. Dan memang di sana ada makam syuhada Badar juga ya, suasana perang, the battle of Badar itu di situ sebenarnya kejadiannya. Jadi kalau kita ke Madinah, kalau ritual haji, ritual umroh nggak ada. Tapi kalau situs bersejarah gitu kan, bekas-bekas peninggalan para sahabat, para kejadian Nabi di mana dan sebagainya itu memang padat juga di Madinah. Tapi memang di Madinah itu yang paling utama nanti ada tempat yang sangat diberkahi, yaitu Raudhah, tempat kita berdoa. Ini yang bagian C, ayo kita baca Raudhah. Raudhah. Di Masjid Nabawi ini terdapat situs yang amat dimuliakan dan punya keutamaan, yaitu Raudhah. Doa-doa yang dipanjatkan dari Raudhah ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raudhah terletak di antara mimbar dengan makam, dahulu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tempat yang terletak di antara rumahku dengan mimbarku merupakan suatu taman di antara taman-taman surga. Sedang mimbarku itu terletak di atas kolamku." Ya, jadi Raudhah ini satu area sekarang itu adanya di dalam Masjid Nabawi ya, yang Nabi mengatakan itu adalah taman di antara taman-taman surga. Ya istilahnya kalau bicara fadilahnya adalah itu tempat yang mustajabah untuk orang berdoa gitu ya. Jadi orang kalau ke Madinah, kalau belum ke Raudhah tuh sama juga orang ke Mekah tapi nggak tawaf di Ka'bah gitu. Jadi objek yang paling utama di dalam Masjid Nabawi adalah Raudhahnya itu. Sehingga untuk bisa sholat 2 rakaat berdoa di Raudhah, wah itu rebutan Ustaz Syihab tuh, antri panjang gitu ya kan. Mungkin kalau lagi musim-musimnya agak sepi, nggak usah ngantri bisa. Tapi kalau udah rame umroh itu ya, wah itu ngantrinya bisa sejam 2 jam itu, ya kan. Apalagi ibu-ibu, kita baru duduk sebentar udah diusir-usirin karena emang rebutan. Tempatnya kecil aja di dalam Masjid Nabawi itu sendiri ya. Ya biasanya dikasih tiangnya itu dikasih warna hijau-hijau gitu, bahwa ini adalah wilayah Raudhah gitu. Nah itu ada banyak ya hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Raudhah. Di antaranya Nabi yang bersabda, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Diungkapkan seperti inilah, seperti taman-taman di antara taman surga gitu ya. Oke, itu objek yang istilahnya menarik atau yang istilahnya kudu didatengin gitu ketika kita ke Madinah di dalam Masjid Nabawi, walaupun itu tidak ada hubungannya dengan ritual ibadah haji atau umroh ya.
Oke, yang D, pahala sholat 40 kali. Ini ada juga ya hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, dia akan terbebas dari siksa api neraka. Memang ada sedikit kritik dari kalangan ahli hadis terkait kualitas periwayatannya, namun sebagai fadilah atau keutamaan ibadah tidak ada salahnya juga bila para pengunjung Masjid Nabawi bertekad untuk setidaknya bisa menyelesaikan 40 kali sholat berjamaah di dalamnya. Ini hadisnya ya. Man shalla fi masjidi, siapa yang sholat di dalam masjidku, arba'ina sholatan, 40 sholat, la yafutuhu sholatun, yang tidak terlewat satupun sholat, kutibat lahu bara'atun minan nar, telah ditetapkan baginya terbebas dari api neraka, wa najatun minal azab, dan selamat dari siksa azab, wa bari'a minan nifaq, dan terlepas dari sifat kemunafikan, gitu ya. Emang nih hadisnya oleh banyak kalangan dipertanyakan level kesahihannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung ya, biar bisa dapat 40 waktu ya, kan sehari 5 waktu ya, dari katakanlah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Nah, biar 40 waktu kan berarti minimal harus berapa hari itu? 8 hari kan, biar 5 kali 8 kan 40 gitu. Tapi biasanya kan kita masuk Madinah tuh enggak sebelum subuh gitu kan, enggak ya. Kadang-kadang kita sampai Madinah tuh sore, kadang-kadang siang dan sebagainya. Jadi ya biasanya bukan 8, hitungannya adalah 9 hari gitu. Jadi biar spare waktunya dapat gitu untuk bisa dapat 40 waktu. Itu yang bagus sebenarnya, karena kalau enggak digituin ya, orang di Madinah tuh kerjanya jalan-jalan mulu, ke pasar kurma mulu, belanja mulu gitu, karena di Madinah itu memang terkenal juga ya sebagai objek belanjaan, khususnya kalau kita baru bubaran sholat tuh Ustaz Syihab, itu di halaman masjid tuh, itu pedagang panjang itu ya kan, dilempar-lempar tuh ke atas gitu, murah 3 rial, 2 rial gitu, ngomongnya pakai bahasa Indonesia loh ya kan. Tahu nggak kenapa Ustaz Syihab pedagang-pedagang kaki lima di Madinah tuh nawarinnya pakai bahasa Indonesia? Tahu nggak kenapa sebabnya? Padahal mereka bukan orang Indonesia loh. Yang beli orang Indonesia yang banyak, kebanyakan. Pertama ya, jamaah haji, jamaah umroh terbesar sedunia tuh Indonesia. Satu ya. Jadi wajar dong kalau mereka belajar bahasa Indonesia biar bisa mendapatkan pembeli orang Indonesia. Yang kedua, orang Indonesia tuh bukan cuma banyak Ustaz Syihab, tapi doyan belanja. Ini doyan belanjanya ini loh gitu kan, yang istilahnya luar biasa. Tapi memang satu hal yang orang belum paham ya, orang Indonesia itu walaupun doyan belanja, tapi juga doyan nawar gitu. Doyan nawar itu masalahnya, dan orang Arab nggak suka ditawar-tawar. Tapi lama-lama mereka mikir juga, ya kasih aja lah kemurahan sedikit, yang penting rutin gitu. Makanya akhirnya kalau yang belanja orang Indonesia, kalau kita tawar dia nggak marah. Tapi kalau yang menawar orang lain, mereka marah gitu ya. Karena sudah hafal ya dengan gaya orang Indonesia. Jadi Masjidin Nabawi itu memang setiap waktu 5 waktu itu kita boleh dibilang hampir nggak pernah bolos ya. Agak sedikit berbeda kalau kita di Mekah Ustaz Syihab. Di Mekah tuh kadang-kadang kita bolos-bolos dikit gitu istilahnya kan. Capek nih habis umroh gitu, nggak ke masjid dulu dah gitu ya. Sementara kalau di Madinah enggak, itu kita semangat sholat 5 waktu di masjid berjamaah tuh kayak udah menjadi semacam semacam ditanamkan dari dasar gitu. Dan kalau sampai nggak ikut sholat arba'in gitu di Madinah itu, umrahnya dapat gitu saja. Iya, kalau sampai nggak ikut ya sekali aja itu nyeselnya geten kalau kata orang Jawa itu loh. Nyesel banget gitu, kenapa nggak sampai 40 waktu gitu kan. Tapi alhamdulillah dari hampir semua haji atau umroh, nah kalau umroh sih nggak bisa 40 waktu ya, kalau haji itu bisa 40 waktu ya. Karena kan haji kan spare waktunya luas, totalnya itu bisa 40 hari, 9 harinya di Madinah. Nah, sisanya 31 hari itu di Mekah atau di perjalanan gitu ya. 40 waktu sholat arba'in gitu. Luar biasa memang suasananya di Madinah. Oke, itu kita baru bicara tentang fadilah. Sekarang kita masuk bab 2 tentang penetapan lokasi. Ini kita ngomongin langsung teknis ya, bagaimana kejadian di masa Rasulullah, proses penetapan lokasi tempat di mana dibangunnya Masjid Nabawi. Silakan Ustaz Syihab. Bab 2, penetapan lokasi. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah,
Para sahabat yang sudah lama menunggu-nunggu kedatangan beliau ramai menyambut kedatangan dengan bersorak-sorai dan membaca syair. Ya, itu tadi udah kita tonton ya, bagaimana mereka sampai naik-naik pohon kurma, manjat-manjat rumah gitu, nungguin kedatangan Nabi gitu kan. Terus begitu Nabi benar-benar datang, mereka loncat-loncat kegirangan gitu. Kayak apa namanya, kedatangan superstar gitu ya. Memang begitulah, ekspresif banget orang-orang Madinah dan membaca syair. Di antara syair yang banyak disebut ya Tala al-Badru alaina itu, walaupun mungkin ada juga sebagian kritikus yang mengatakan itu Tala al-Badru bukan pas lagi Nabi hijrah gitu ya. Tapi kita nggak ngebahas itunya. Intinya bahwa masyarakat Madinah itu bahagia ketika Nabi datang dan ekspresif. Dan ekspresinya itu mereka ungkapkan dalam bentuk mereka bersorak-sorak, mereka melambai-lambai kepada Nabi, dan kemudian mereka membaca syair, pantun dan sebagainya. Oke ya. Baik, terus rebutan minta rumahnya ditempati oleh Nabi. Ini menarik nih Ustaz Syihab, silakan. Saking cintanya para sahabat Ansor dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat semua penduduk Madinah berebutan ingin menjamu dan melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing berharap agar Rasulullah sudi kiranya tinggal di rumah mereka. Hal itu pun mereka sampaikan langsung kepada Nabi, berharap siapa cepat dia akan dapat. Padahal Rasulullah belum sempat turun dari untanya. belum sempat turun loh dari onta. Itu mereka bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, baiti awsa'u baitin fil Madinah ya. Rumah saya ini rumah paling luas loh di Madinah. Silahkan mampir di rumah saya gitu kan. Satu orang ngomong gitu, yang lain bal fidari ya Rasulullah, bal fidari. Wah, semua pada rebutan kan. Ya, itu Nabi belum turun loh dari ontaknya. Bayangin suasananya tuh ya, kegembiraan mereka menyambut datangnya Nabi. Nah, saat itu ya Nabi memberikan tawaran ya, solusi jitu, biar maksud baik para sahabat Ansor itu tidak difahami secara keliru ya. Nabi SAW itu tidak ingin lah rebutannya mereka malah memunculkan rasa iri hati antara satu sama lain ya. Maka berikutnya Ustaz Syihab di Kebet halaman 14, solusi yang beliau tawarkan ternyata lewat undian ya. Diundi ya. Tekniknya dengan cara melepas unta beliau yang bernama Quswa, berjalan sendirian tanpa dihela. Nanti dimanapun untanya itu berhenti dan duduk ya, haitsuma tabrukun naqah ya, di mana tempat nyebruknya bahasa Betawi itu Ustaz Syihab, nyebruk gitu ya. Itu dari bahasa Arab loh. Haitsuma tabrukun naqah. Tabrukun naqah. Disitulah Rasulullah akan bertempat tinggal. Di situ beliau bersabda, khallu sabilan naqah fa innaha ma'murah. Bebaskan jalannya unta. Unta itu sudah diperintah oleh Allah, begitu ya. Jadi nanti tergantung untanya berhenti di mana. Nah, uniknya adalah ini kan undian ya. Padahal kan bukannya dalam Islam tuh judi itu diharamkan, gitu ya. Nah, kita langsung masuk fikihnya nih, Ustaz Syihab. Silakan. Hukum mengundi bolehkah? Menarik untuk dibahas tentang masalah mengundi ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru melakukan undian untuk memecahkan masalah. Padahal kita tahu bahwa hukum perjudian dan mengundi nasib itu hukumnya haram. Lalu bagaimana kajian fikih terkait masalah ini? Al-Quran memang mengharamkan perjudian alias mengundi nasib. Memang biasanya judi dan undian itu jadi satu paket. Namun sebenarnya antara judi dan undian itu bisa saja tidak satu paket. Kadang ada banyak perjudian yang tidak pakai undian dan hukumnya haram. Kadang ada banyak jenis undian yang bukan merupakan perjudian. Maka kita harus bisa membedakan mana undian dan mana perjudian. Ya, jadi terlanjur kita menganggap bahwa yang namanya undian itu judi, dan judi itu selalu harus undian gitu kan. Padahal sebenarnya enggak loh. Yang diharamkan buat kita judi. Sedangkan undian itu kadang-kadang kalau undian itu adalah teknik digunakan untuk berjudi ya haram. Yang haram sebenarnya bukan undiannya tapi judinya. Nah, misalnya ya kita biasa lah ya kalau main main gaple ya kan, main roulette, main apa, itu kan semua emang serba untung-untungan ya, pakai undian begitu kan.
Nah, tapi sebenarnya mengundi itu sendiri bisa saja dia bukan bagian dari perjudian karena tidak memenuhi kriteria perjudian. Nah, maka kita harus bisa bedakan mana yang undian dan yang mana yang perjudian, ya. Nah, di sini kemudian kita akan bahas undian yang dibolehkan, ya. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita menemukan banyak kisah para nabi yang menggunakan undian. Dan juga praktek undian di masa kenabian Muhammad SAW itu juga tidak kurang banyaknya. Ini saya kasih contoh yang pertama, undian Nabi Yunus alaihissalam, ya. Silakan dibaca, Ustaz Syihab. Undian Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan di laut sebenarnya diawali dari kalah undian. Kalah undian. Iya. Okay. Ceritanya beliau naik perahu yang kelebihan penumpang dan terpaksa ada yang harus dilempar ke laut. Dilakukanlah undian. Ternyata yang mendapat undian itu adalah Nabi Yunus. Al-Quran mengisahkan dalam ayat berikut. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin. Sesungguhnya Yunus termasuk para Rasul Allah. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Jadi ini ceritanya lucu ya. Beliau ini kesel gitu sama umatnya, kagak mau tobat-tobat juga. Akhirnya beliau melarikan diri lah gitu. Lalu naik sebuah kapal laut, Al-Fulk gitu ya. Itu kapal besar sebenarnya kan. Al-Mashhun gitu, yang penuh dengan muatan. Nah, di tengah laut ombak gede. Ini kalau nggak dikurangi muatannya ini bisa tublek nih semua gitu kan. Akhirnya kaptennya bilang, ini harus ada nih volunteer yang nyebur ke laut yang kita korbanin gitu. Ya nggak ada yang mau lah. Nggak ada yang, udah saya aja yang mati biar yang lain hidup, nggak ada yang mau. Akhirnya ya diundi, pokoknya yang namanya keluar nyebur ya ke laut gitu kan. Dan ternyata setelah diundi yang keluar nama Nabi Yunus itu. Katanya sih dalam beberapa riwayat ya, itu diundi nggak cuma sekali, diundi sampai beberapa kali. Yang keluar Nabi Yunus lagi, Nabi Yunus lagi, Nabi Yunus lagi. Kalau 3 kali kebetulan dia lagi, iman curang atau emang itu skenario dari Allah? Ya nampaknya itu skenario dari Allah. Akhirnya dia yang diceburin gitu. Nggak mati sih, cuman dimakan ikan itu masalahnya. Dan lama juga ya di dalam perutnya ikan sambil membaca La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin gitu kan, sampai akhirnya dimuntahin sama ikan itu. Nah, itu dimakan ikan tuh gara-gara dia kalah undian gitu ya. Tapi itu masyru' gitu, dalam arti ya kalau diundi ya harus terima gitu kan. Itu contoh. Contoh yang lain adalah undian untuk mengasuh Maryam. Maryam ya. Jadi ketika Maryam binti Imran itu masih kecil, ibunya mencerahkannya untuk berkhidmat bagi umat. Nah, di saat itu ada beberapa orang yang berebut untuk mengasuh ibunda Nabi Isa itu. Maryam nih ibunya Nabi Isa ya. Salah satu yang terlibat adalah Nabi Zakaria. Nah, ketika itu beliau berharap memiliki anak nih Zakaria ya, karena istrinya adalah bibinya Maryam itu. Jadi ponakan kan berarti ya. Ketika semua merasa berhak untuk mengasuh Maryam, semua merasa itu ya, akhirnya diundi. Dan undian itu ada di Quran disebutkan. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka melemparkan anak panah mereka untuk mengundi nasib. Wah, ditentukan nih yang boleh melihara nih jadi inang pengasuhnya yang punya hak untuk menghadonahi itu gimana, itu diundi pakai anak panah. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka sedang bersengketa itu. Jadi ketika sengketa ya udah diundi, syar'i banget, dan itu ada di Quran, dan itu bukan judi ya kan gitu. Nah, kalau di masa Nabi ada undian di antara para istri Nabi ya. Nabi SAW itu memiliki beberapa istri, semua memiliki hak lahir yang sama ya. Istri muda tidak lebih berhak terhadap beliau daripada istri tua ya, sehingga setiap beliau mau berangkat safar, mau perang apa segala macam, semua berhak untuk menemani ya kan. Tapi saat itulah ya kan nggak mungkin semua dibawa kan, saat itulah yang boleh dibawa cuma satu, lalu diundi ya kan, siapa kanjeng ratu yang akan menemani suaminya. Nah, itu kalau kita baca dalam hadis Aisyah itu jelas,
Karena Rasulullah SAW idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Apabila Rasulullah SAW hendak safar, beliau mengundi di antara istrinya. Siapa yang namanya keluar, ya beliaulah yang akan berangkat bersama istri yang menang itu. Jadi diundi loh. Ya biar nggak ngiri-ngirian, nggak digilir, nggak diundi aja gitu, ya kan? Ya sudah, kalau sudah diundi ya sudah, oke lah gitu kan. Termasuk nih Ustaz Syihab yang nomor 4, undian untuk dapat saf pertama. Ini ada hadis Nabi ya kan. Keutamaan sholat di saf yang pertama. Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Ya, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan diundi, pastilah mereka mengundi. Kan rebutan, saya aja yang azan gitu kan, atau saya dong di saf pertama, saya dong. Pada ribut, daripada ribut udah diundi aja gitu. Nah itu boleh diundi itu. Maka ketika Nabi mau menentukan tempat di mana yang lokasi masjid itu, ya diundi gitu kan, diundi di manalah di tempatnya gitu kan. Ya, jadi ini mengundi ya, bukan sesuatu yang haram ya. Cuman satu hal nih Ustaz Syihab yang ingin saya sampaikan. Kalau kita mau bangun masjid sekarang, apakah harus dengan cara diundi? Iya, harus diundi dong. Kan Nabi bangun masjid dengan cara diundi. Berarti kalau gitu kita mesti beli ontak dulu, terus ontaknya kita lepas di tengah kota. Ntar di mana dia yabruk, nah disitulah kita bangun masjid gitu kan. Biar nyunah ya Ustaz. Katanya biar sesuai Rasulullah gitu kan. Ya tentu enggak harus begitu. Cuman di masa itu solusi yang solutif gitu ya, pada saat itu ya ontak dilepas gitu ya, karena memang ada ontak gitu. Enggak harus ada sekarang cari ontak dulu terus ontaknya dilepas. Oh, dilepas orang pada ngap, orang pada kabur, ontaknya ngamuk di tengah jalan, itu repot gitu kan. Lagian kan waktu itu bukan masalah bukan masalah tempatnya tuh di mana gitu, tapi emang semua menawarkan tempatnya, tinggal Nabi boleh pilih. Nah biar Nabi nggak terlihat istilahnya pilih kasih gitu ya, Nabi ya udah diundi aja. Jadi boleh mengundi selama itu bukan masuk judi. Nah pertanyaannya kan pasti begini ntar Ustaz Syihab. Terus bedanya apa antara undian yang judi dan haram dengan undian yang bukan judi dan tidak haram? Begini Ustaz Syihab, ini saya jelasin nggak ada di sini ya. Begini, judi itu kan melibatkan minimal dua belah pihak, ya kan? Dua belah pihak atau lebih gitu kan? Paling tidak minimal 2. Di mana mereka saling bertaruh, mempertaruhkan harta. Saya punya harta, ini saya pertaruhkan. Anda punya harta, Anda pertaruhkan. Jadi sama-sama mengeluarkan harta yang saling dipertaruhkan. Ibarat kata, nih mobil, lo berapa? Mobil, oke, ini mobil dua-duanya dipertaruhkan. Lalu dibuatlah semacam undian, atau bisa juga permainan, ataupun lomba apa dan sebagainya, sampai ketemu satu yang menang. Ya kan, kalau ada 2 berarti satu menang, satu kalah kan. Nah, dijadikan judi itu, termasuk judi itu kalau gini, kalau yang menang berhak ngambil hartanya yang kalah. Itu baru jadi judi, ya kan? Tapi kalau yang menang itu tidak ngambil hartanya, ya nggak apa-apa, gitu kan? Jadi judi itu bukan harus dengan undian. Bisa saja yang menang itu ditentukan berdasarkan hafalan Qur'annya paling banyak, ya kan? Bacaan Qur'annya paling bagus, suaranya paling merdu ketika baca Qur'an. MTQ, ya itu bisa jadi judi. Kalau masing-masing peserta mempertaruhkan duit, gitu. Peserta ada 20 orang, masing-masing bayar 1 juta. 1 juta kali 20 kan 20 juta. Ntar siapa yang menang boleh ngambil 20 jutanya. Itu judi, walaupun judi Quran, gitu kan. Nah, jadi bisa saja sebuah perjudian itu tidak pakai undian, tapi pakai keterampilan, bisa kan. Nah, sebaliknya yang namanya undian belum tentu judi. Ya tadi udah kita ceritakan bagaimana Nabi Yunus diundi, bagaimana pengasuh Maryam diundi, ya kan. Bagaimana apa tadi itu yang kata Aisyah, istri-istri Nabi kalau mau menemani Nabi bepergian itu diundi, termasuk mengundi di mana tempat tinggalnya Nabi di Madinah itu dengan cara diundi. Oke ya, sip. Sampai di situ kita masuk sekarang ke
lokasi Masjid Nabawi. Silakan Ustaz Syihab. Lokasi Masjid Nabawi. Setelah terjadi kesepakatan untuk dilakukan undian, maka unta milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan melenggang di tengah kota Madinah. Di belakangnya para sahabat Ansor dengan berdebar-debar mengikuti langkah kaki unta. Masing-masing berharap agar unta itu berhenti di depan rumah mereka. Jadi adegannya lucu ya, seperti di opening itu ya. Onta jalan sendirian di depan, di belakangnya itu penduduk Madinah. Setiap kali lewatin sebuah rumah, yang punya rumah deg-degan. Ayo onta, ayo duduk, ayo duduk. Ternyata ontanya jalan lagi. Kalau ontanya bisa ngomong, gua bohongin lo. Terus jalan lagi. Kadang-kadang dia berhenti sebentar, celingak-celingok, jalan lagi gitu kan. Ini bikin deg-degan aja nih yang punya rumah gitu kan. Sampai akhirnya ya ketemulah satu tempat gitu ya. Nah, itu bisa dibaca terusannya Ustaz ya. Penggantian tanah milik anak yatim. Penggantian tanah milik anak yatim. Sampai akhirnya unta itu berhenti di sebidang tanah milik kakak beradik yatim, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr. Dan disepakatilah bahwa di tanah itu dibangun rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sekaligus Masjid Nabawi. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa tanah itu dibebaskan seharga 20 dinar. Ada yang versi 20 dinar, ada yang versinya 10 dinar. Ya, ada banyak versi sebenarnya. Tapi yang terkenal emang kalau nggak 10 ya 20 gitu ya. Nah, berapa sih 1 dinar itu? Sebagai perbandingan, di masa itu Rasulullah pernah meminta dibelikan seekor kambing dengan harga pasaran kambing 1 dinar per ekor. Jadi kira-kira 1 dinar itu ya bisa buat beli kambing. Sekarang berapa harganya? Ya kalau kambing harga masih ada nggak sih yang sejuta setengah? Udah nggak ada kali ya sekarang ya? Ya kecil Ustaz. Yes. Kambing-kambingan. Kambing belum balik gitu ya. Sekarang mungkin 3 juta kali ya? Ya udah. Kalau 1 dinar tuh kira-kira 3 juta, ya kalau 20 dinar ya berarti sekitar 60 juta ya. Ini tulisan saya copy paste dari buku saya yang lama. Belum di adjusting ulang nih nilai-nilainya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi Nabi ternyata membayar tanahnya itu. Padahal sih kalau mau dikasih juga bisa diwakafin, tapi Nabi enggak. Kita beli aja tanahnya. Jadi yang punya tanah juga seneng gitu kan, apalagi mereka anak yatim. Jadi ya biar mereka punya jaminan masa depan lah gitu kan. Nah sementara tanahnya dibeli, di situ ada bekas kuburan ternyata Ustaz Syihab. Oke, silakan dibaca. Sebenarnya tanah itu tidak kosong, tetapi ada kuburan milik orang kafir di masa lalu yang kemudian dipindahkan. Juga ada bekas pohon-pohon kurma dan gorkot yang kemudian ditebang dan dibersihkan. Pohon gorkot adalah pohon khas Yahudi. Nah, di sini nanti kalau kita baca dalam kitab Fiqhus Sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti, beliau agak lama juga nih berhenti pada poin-poin ini ya. Pertama tentang apa hukum memindahkan kuburan ya. Ada kan sebagian orang mengatakan bahwa nggak boleh tuh kuburan digusur gitu, ntar penunggunya ngamuk loh gitu kan. Nah tapi ternyata bisa, boleh, masyru' bahkan ya, karena Masjid Nabawi yang sebelum dibangun tuh di situ ada tanah kosong tapi juga ada kuburan sebenarnya, bahkan kuburannya orang kafir. Dan beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi memindahkan kuburan itu, sah-sah saja gitu kan. Juga ada bekas pohon kurma, karena memang Madinah kan memang terkenal dengan kurma. Tapi yang menarik, ada juga pohon gharqad yang dalam hadis Nabi disebut fa'innahu min syajaril yahud, ya kan? Masih ingat ya, kalau ada hadis mengatakan la taqumas sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat ya. Sampai kemudian nanti umat Islam bisa mengalahkan orang-orang Yahudi gitu ya. Lalu orang Yahudinya lari kocar-kacir gitu ya. Iya, hatta yahtabi al-yahudiyu khalfal hajari awis syajara. Sampai ada orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu dan pohon. Ya. Cuma di waktu itu kata Nabi, ini cerita akhir zaman sih ya. Ternyata batu dan pohon itu bisa berkata-kata, ya bisa ngomong gitu batunya atau pohon. Ngomongnya gini, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi, fata'ala faqtul. Gitu. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, nih ada Yahudi ngumpet di belakang saya, kesini dan bunuh, gitu kan.
Tapi Nabi meneruskan illal gharqad, kecuali gharqad yang nggak mau bocorin rahasia bahwa Yahudi balik di situ, ngumpet di situ. Fa innahu min syajaril yahud, kata Nabi. Itu adalah pohonnya orang Yahudi. Jadi pohon gharqad itu pohon khas orang Yahudi. Mungkin kalau kita di Indonesia tuh orang Kristen kan identik dengan pohon cemara. Cemara ya, pohon cemara. Natal itu kan Christmas itu dengan pohon cemara. Kalau orang Islam mungkin pohon kurma kali ya. Nah kalau orang Yahudi itu pohon gharqad gitu. Cuma nggak ada kalau pohon beringin itu apa ya? Nggak usah kesana. Balik lagi. Oke, intinya di tanah itu ada kuburan lalu dipindah oleh Nabi. Boleh gitu hukumnya kalau emang ada hajah atau ada keperluan. Baik. Itu halaman 20 udah selesai. Kita masuk sekarang langsung betul-betul kepada inti. Inti dari segala yang inti, yaitu keadaan Masjid Nabawi di masa itu ya. Jadi gini kita mulai. Bagaimana bentuk fisik masjid di masa kenabian? Jangan sekali-kali membayangkan bangunan Masjid Nabawi di masa kenabian seperti masjid di masa sekarang ini ya. Jangan sekali-kali membayangkan itu, keliru, salah. Masjid Nabawi di masa sekarang ini adalah salah satu bangunan paling megah di dunia ya. Selama kurun waktu 1400 tahun itu telah mengalami renovasi hingga masuk ke zaman sekarang masjid ini bisa menampung berjuta umat Islam dengan teknologi yang paling modern ya. Payung yang bisa ngebuka ya kan, terus saluran udara yang bisa panas dingin, bahkan yang unik ya Masjid Nabawi ya kan itu di Madinah ya, tapi mereka menyediakan air zam-zam juga loh. Bayangin di Madinah minum air zam-zam, karena air zam-zam adanya di Mekah, kenapa kok bisa sampai ke Madinah? Wah itu canggih memang. Jadi memang Masjid Nabawi kalau yang sekarang ini megah banget gitu ya. Saya nggak tahu tuh berapa biaya renovasi dan perluasan tuh nggak kepikir lah. Pokoknya kalau dibeliin cendol tuh ya Jakarta banjir cendol gitu ya, saking banyaknya gitu kan. Tapi kalau di masa Nabi Masjid Nabawi itu sangat sederhana sekali ya. RSSSS ya kan, bukan R tapi M. Masjid sangat sederhana sekali sih, gitu. MSSSS gitu ya. Oke, siap dibaca. Bangunan yang sederhana. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, masjid ini dibangun secara bergotong royong oleh para sahabat, di antara sebidang tanah yang asalnya milik kakak beradik yatim, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr. Kemudian tanah itu dibebaskan seharga 20 dinar. Sebenarnya tanah itu tidak kosong, lantaran ada kuburan milik orang kafir di masa lalu yang kemudian dipindahkan. Juga ada bekas pohon-pohon kurma dan gorkot yang kemudian ditebang dan dibersihkan. Pohon gorkot adalah pohon nasi Yahudi. Ini teksnya copy paste yang tadi San. Iya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita ngomongin, ini gambar bukan gambar asli ya. Ini gambar ilustrasi. Ilustrasi. Jadi ini semacam kayak maket gitu yang dibuat, direkonstruksi ulang kira-kira kayak gini nih di masa-masa awalnya dulu ya. Nah, kita ngomongin ukurannya dulu nih. Kalau dilihat sejarahnya, ukuran awal Masjid Nabawi ini boleh dibilang sangat kecil dan sempit ya. Sebagian peneliti menyebutkan Masjid Nabawi saat itu berukuran hanya 50 kali 50 meter saja ya. Kecil kan sebenarnya. Praktis bangunannya hanya berupa tembok persegi 4 yang terbuat dari batu bata dan tanah lempung. Batu bata dibuat dari tanah, tapi semennya itu juga tanah juga gitu. Jadi batu batanya agak gede-gede gitu ya. Terus tapi untuk bisa menyusun batu bata satu dengan yang lain, itu istilahnya perekatnya itu ya cuman tanah juga, bukan semen kayak kita zaman sekarang, apalagi dicor dikasih besi ukuran berapa tuh nggak ada gitu ya. Jadi pembangunannya hanya dengan peralatan dan bahan-bahan seadanya. Rasulullah SAW sendiri turut membangunnya dengan tangannya sendiri bersama dengan para sahabat. Itu kalau ukurannya. Kemudian tanpa atap ya. Sebagian besar atapnya itu dibiarkan terbuka begitu saja. Sedangkan pada sebagian kecilnya ada yang diberi atap berupa daun-daun kurma yang sudah kering ya. Jadi kayak atap di kita tuh ya, atap dari apa sih itu, ijuk ya, kadang-kadang ada kayak gitu, atau dari rumbia gitu, atau dari kepangan itu
daun kelapa itu kalau dikepang-kepang itu kan bisa jadi atap juga ya. Itu dari daun kurma gitu. Jadi secara umum boleh dikatakan bahwa Masjid Nabawi itu tidak ada atapnya lah, kecuali di bagian yang sempit ya, di bagian belakang Ahlus Sufah itu ya, itu diberi atap. Tapi itu pun hanya dari daun kering. Sinar matahari pun tembus juga, bolong-bolong juga gitu. Nah, untungnya Madinah tidak kenal musim hujan kayak di kita ya. Kalau seandainya bentuk bangunan semacam itu adanya di kita di Indonesia, itu berubah jadi kolam renang gitu, kolam renang Masjid Nabawi gitu ya. Karena bocor pastinya. Dan menarik untuk diamati dalam nas-nas hadis bahwa Rasulullah SAW terkadang menunda sebentar pelaksanaan sholat zuhur di tengah hari yang bolong itu karena alasan panasnya matahari. Mungkin buat kita yang hidup sekarang di mana semua masjid pasti beratap ya, bahkan berpendingin, tidak terbayang lah adanya penundaan sholat zuhur dengan alasan panas nih, matahari menyengat gitu. Namun itulah fakta di masa Rasulullah. Jadi untuk musim-musim panas ya, ketika panasnya sangat ekstrim, Nabi itu memerintahkan Bilal kalau habis azan zuhur itu langsung ngasih tahu qomatnya nanti, bukan sekarang, udah di rumah aja dulu. Ini cuma tanda masuk waktu ya. Tapi nanti saya akan lantunkan iqamah kalau matahari sudah turun ya, sudah nggak panas lagi. Kenapa? Karena sholat di Masjid Nabawi itu memang kepanasan, nggak ada atapnya gitu ya. Tapi nggak pernah kehujanan sih. Kenapa? Emang hujan nggak pernah turun, ya kan? Tapi pernah juga ada banjir di Madinah, pernah, ya kan? Ya banjir lah masjidnya gitu kan. Tapi seluruh Madinah memang banjir pada saat itu. Oke. Sehingga para ulama menganggap bahwa hukumnya mustahab bila sedikit diundurkan, khususnya bila siang sedang panas-panasnya, dengan tujuan agar meringankan dan bisa menambah khusyuk. Oke. Ini dalilnya ada hadis Nabi ya, idza shtaddal bardu bakkara bis shalah wa idza shtaddal harru abrada bis shalah. Kalau dingin sangat menyengat ya, beliau menyegerakan sholat segera awal-awal waktulah gitu. Tapi wa idza shtaddal harru, kalau musim panas lagi ngamuk gitu ya, di bulan Agustus biasanya, abrada bis shalah. Nabi mengundurkan waktu sholat. Abroda itu sebenarnya bukan mengundurkan aslinya. Abroda itu dari kata barid, artinya dingin. Nabi mendinginkan sholat. Tapi kalau diterjemahin Nabi mendinginkan sholat, sholat kok didinginin, masukin kulkas apa gimana? Oh enggak, maksudnya abroda bis shalah itu maksudnya menunda sholatnya sampai panas mataharinya mulai memudar gitu. Jadi udah nggak terlalu panas lagi kan. Kenapa kok kayak gitu? Karena Masjid Nabawi nggak ada atapnya gitu ya. Dan kalau kita membayangkan bagaimana rupa masjid di masa itu yang ternyata tidak ada atapnya, barulah kita akan sadar bahwa penundaan sholat itu memang sangat masuk akal, ya kan? Mungkin kemudian akan timbul masalah. Kalau di masa itu tidak ada atapnya, terus bagaimana kalau hujan turun? Ya banjir gitu ya, banjir. Oke, halaman berikutnya. Udah habis ya. Oke, terus kita masuk ke tadi kan, masih ada terusannya. Ini contoh gambar ya, kejadian ini udah masa modern sih ya. Ka'bah banjir itu udah pernah gitu kan. Kayak gitu fotonya. Jadi orang nggak bisa tawaf tuh kalau mau berenang dia. Berenang sedengkul apa sepinggang gitu ya. Pernah itu kejadian kayak gitu. Ka'bah banjir gitu ya. Ya ini foto udah lama sih sebenarnya, tapi pernah kejadian. Kalau sekarang insya Allah enggak lah ya. Pertama hujannya nggak begitu banyak ya, memang iklimnya iklim gurun kan, hujannya terbatas. Mungkin hujan gitu sebentar, setengah jam, 10 menit, ya udah gitu, selesai, panas lagi gitu kan. Nah cuman kan sistem pembuangan air itu ya di Madinah itu kan ya karena emang jarang hujan, mereka nggak terlalu prinsip lah mikirin kayak gitu kan. Wah itu makanya suka mampet itu karena nggak pernah dipelihara buatnya gitu kan. Prosesnya ngepel. Oke, halaman berikutnya Ustaz Syihab. Nah, udah ini kita nggak usah ngomongin hujan lah, terus aja nih. Terus halaman 29, terus halaman 30 ya. Mana lagi nih? Nah, yang berikutnya nih, beralaskan tanah ya, beralaskan tanah. Yang penting untuk dicatat dalam hal ini bahwa lantai masjid di masa kenabian itu hanya berupa tanah dan pasir. Tanah atau pasir, tidak dilapis semen ya, tidak juga ubin ataupun keramik, bahkan karpet pun tidak ada juga ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam Masjid Nabawi di masa itu, bahkan kita tidak perlu melepas alas kaki
Pemandangan sholat 5 waktu ya dilaksanakan itu semua jamaah itu tetap pakai alas kaki, entah dia pakai sendal atau dia pakai sepatu. Kalau nggak percaya, ini ada buktinya ya. Salah satu bukti yang menguatkan bahwa masjid di masa itu belum ada lantai yang dikeraskan adalah ketika dikisahkan ada orang dusun kencing di tengah masjid. Oke, Ustaz siap dibaca hadisnya. Qama a'rabi fabala fil masjid faqama ilaihi nas liyaqa'u bihi faqala nabi da'uhu wa ariqu ala baulihi sijlan min ma' au dhanuban min ma'. Seorang Arab Badui, Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya. Namun Rasulullah bersabda, biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air. Siramilah di bekas tempat kencingnya itu seember air. Itu hanya bisa dilakukan kalau lantainya itu tanah atau pasir. Disiram airnya nyerep. Coba bayangin kalau masjidnya itu ada keramiknya. Terus ada orang kencing di situ, cor gitu, ya kan? Itu kalau disiram dengan seember air, apa yang terjadi Ustaz Syihab? Rata itu najisnya kemana-mana, ya kan? Atau misalnya di karpet, ya kan? Terus dia kencing di karpet, gitu. Terus diisiram dengan seember air, ya najisnya malah kemana-mana karena karpet nggak nyerap dong, ya kan? Apalagi keramik lebih nggak nyerap lagi. Nah oleh karena itulah maka kita harus tahu bukti bahwa di masa Rasulullah SAW itu masjid nggak ada alasnya, nggak ada karpetnya, nggak ada keramiknya adalah pernah kejadian Nabi menyirami bekas kencingnya orang Arabi, ya, orang dusun atau orang kampung lah gitu kira-kira gitu ya, yang nggak tahu peraturan, main kencing-kencing aja gitu ya. Itu salah satu bukti. Oke, berikutnya. Ya perbuatan itu saja terbilang oke, itu nggak usah dibaca. Kemudian mungkin akan ada pertanyaan lanjutan. Kalau masjid di masa itu hanya beralaskan tanah saja, bagaimana para sahabat melakukan sholat dan melakukan semua aktivitas ibadah lainnya di masjid di atas tanah? Apakah tidak najis? Apakah tidak kotor? Nah, gimana jawabannya Ustaz Syihab? Baca. Jawabannya tidak mengapa. Karena sesungguhnya status tanah itu hukumnya suci, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran, fa inama adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun sholat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. Ya, jadi ya memang kalau kita lihat di hadis ini, sholat berwudunya kan pakai air ya, tapi kalau nggak ada air kan kita tayamum pakai tanah, ya kan? Jadi tanah itu memang suci, ya kan? Dan memang Allah sendiri, Rasulullah sendiri menyebutkan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan tanah itu, al ardu itu kita terjemahkan bukan sebagai bumi ya, tapi sebagai tanah. Konteksnya lagi ngomongin tanah nih, ya kan? Karena bertayamum kan pakai tanah, bukan bertayamum pakai bumi ya. Itu tayamum pakai apa? Tayamum pakai bumi. Iya bener sih, tapi maksudnya itu bukan bumi gitu, maksudnya tanah gitu kan, tayamum dengan tanah. Nah, masjid itu dijadikan sebagai masjid itu tanah gitu maksudnya. Jadi tanah kosong tidak ada apa-apanya itu dijadikan sebagai masjid. Sehingga ya kalau orang sholatnya pakai di masjid itu istilahnya dia langsung sujud ya kan, nggak ada alasnya dan sebagainya, kok boleh kok nggak najis, karena emang pada dasarnya tanah emang tidak najis ya kan. Tanah itu tidak najis, makanya bisa digunakan buat mensucikan najis. Kalau kita dijilat babi atau anjing kan mencucinya adalah 7 kali salah satunya dengan tanah ya kan, itu tanah media untuk bersuci. Atau ya tayamum udah pasti kan, orang yang tayamum itu dia nggak menggunakan air untuk bersuci kan, dia menggunakan tanah. Tanah kan kotor, tanah kan najis, kenapa buat tayamum gitu. Ya jawabannya enggak, siapa bilang tanah itu najis? Kalau kotor mungkin iya, tapi kalau najis enggak.
tolong dibedakan antara najis dengan kotor gitu ya. Oke, jadi nah ini yang menarik ya, karena orang-orang di Masjid Nabawi itu sholatnya pada pakai sepatu, pada pakai sendal. Jadi nggak ada ya di Masjid Nabawi itu tempat penitipan sendal tuh nggak ada. Dan juga nggak pernah terjadi kasus orang kehilangan sendal gitu. Kalau di kita yang banyak ya kan, jangankan makmum ya, khotibnya aja sendalnya ditempe juga sama malingnya itu kan. Emang jelek banget tuh niatnya, kan malu-maluin pengurus gitu. Itu pernah kejadian ya. Bukan saya sih, almarhum orang tua saya itu sendalnya ditimpe. Tapi saya pernah juga ngalamin itu. Sendal saya begitu keluar, lah kemana nih sendal gitu kan. Akhirnya pengurus yang rumahnya di samping masjid, udah dia ngerelain sendalnya untuk saya pakai buat pulang, daripada saya pulang naplak, nyeker, ya kan jadi urusan itu kan. Ya udah akhirnya saya bawa sendalnya pengurus. Nah, berikutnya begitu saya ngisi pengajian lagi, itu sendal pengurus saya bawa balikin lagi gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Masjid Nabawi di masa kenabian itu memegang rekor sebagai masjid yang belum pernah terjadi kasus kehilangan sendal karena sendalnya dipakai. Ya, oke. Sekarang nomor 4, Ustaz Syihab. Tiangnya batang kurma. Karena ada bentangan sepanjang 50-an meter, maka atap masjid itu harus disangga dengan tiang. Posisi tiang-tiang itu ada di tengah-tengah bangunan. Namun tiang itu bukan beton atau baja, tiangnya sekedar batang kurma. Tiang itu bukan berfungsi untuk menyangga lantai 2, karena bangunannya memang hanya satu lantai saja. Ya, kan bentangannya sampai 50 meter. Itu kalau konstruksi baja modern sih bisa ya. Jangankan 50, 100 juga bisa itu bentangannya. Kalau kita lihat itu Ustaz Syihab, jalan monorel ya, yang ada di Rasuna Said dari jalan dari Cibubur ya, dari Cibubur ke Halim, ke Uki, Cawang, terus sampai Pancoran, terus sampai perempatan Kuningan itu ya, itu bentangannya itu ya, kalau kita lihat dari Google Map tuh, bentang begitu tuh, sampai ada kali setengah kilo jaraknya, nggak pakai tiang. Karena itu konstruksinya emang canggih. Yang bikin ibu-ibu loh itu, tapi insinyur dia gitu kan, bukan ibu yang jualan pecel, tapi emang ibu yang tahu urusan teknik sipil gitu ya. Nah, tapi kalau di masa Nabi belum ada bentangan yang bisa selebar itu dan nggak pakai tiang, itu nggak ada. Ya harus pakai tiang lah teknisnya ya, sederhana banget. Dan tiang itu batang kurma ya, bukan cor-coran, bukan beton, bukan baja, bukan paku bumi gitu, bukan gitu ya. Tiangnya ya seadanya aja, jadi batang kurma ya batang kurma lah gitu ya. Oke, nomor 5 Ustaz Syihab, tanpa menara. Silakan dibaca. Di masa kenabian, Masjid Nabawi itu tidak dilengkapi dengan menara. Dalam bahasa Arab, menara masjid disebut dengan mi'zanah, yang berarti tempat untuk mengumandangkan azan. Karena azan bertujuan untuk memanggil orang-orang untuk datang ke masjid. Maka diupayakan agar tempatnya agak tinggi, agar muadzin dapat memanjatnya, sehingga suaranya dapat lebih terdengar. Namun bangunan menara ini justru tidak kita dapati pada Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah. Sebagian ahli memperkirakan bahwa menara masjid baru mulai dikenal pertama kali di Basrah pada tahun 669. 665. Di masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, yaitu di bawah pemerintahan Muawiyah. Ya, jadi sampai sekian ratus tahun lamanya itu ya, atau berpuluh-puluh tahun lamanya, Masjid Nabawi itu belum ada tiangnya gitu. Terus Bilal itu azannya di mana? Beliau tidak azan di atas menara karena menara juga belum ada, tapi memang di satu satu bangunan yang agak tinggi gitu ya, dia manjat di situ dan dia mengumandangkan azan. Tapi itu bukan menara gitu. Itu adalah bangunan yang existing gitu. Cuman pas gitu kalau maksudnya kalau Bilal azan tuh bisa kedengeran semua se-Madinah gitu ya. Oke Ustaz Syihab, yang 5 tadi tanpa menara, sekarang tanpa kubah. Tanpa kubah. Kubah memang bukan berasal dan berakar dari arsitektur Islam. Itu karena memang ajaran Islam tidak membawa secara langsung tradisi budaya fisik, atau Islam tidak mengajarkan secara konkret tata bentuk arsitektur. Islam memberi kesempatan kepada umatnya untuk menentukan pilihan-pilihan fisiknya pada akal budi. Ya.
Hampir semua kebudayaan mengenal dan memiliki kubah. Dari masa ke masa bentuk kubah selalu berubah-ubah. Konon peradaban pertama yang mengenal dan menggunakan kubah adalah bangsa Mesopotamia sejak 6.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-14 sebelum Masehi di di Yunani itu ya. Greeks di Yunani sudah ditemukan bangunan makam berbentuk kubah. Ya. Namun ada pula yang menyatakan bahwa kubah mulai muncul pada masa Imperium Romawi sekitar tahun 100 Masehi. Salah satu buktinya adalah bangunan Pantheon, kuil di kota Roma yang dibangun Raja Hadrian pada tahun 118 Masehi sampai 128 Masehi. Penggunaan kubah tercatat mulai berkembang pesat di periode awal masa Kristen. Ya. Struktur dan bentang kubah pada waktu itu tak terlalu besar, seperti terdapat pada bangunan Santa Costanza di Roma. Pada era kekuasaan Bizantium, Kaisar Justinian juga telah membangun kubah kuno yang megah. Pada tahun 500 Masehi, dia menggunakan kubah pada bangunan Hagia Sophia di Konstantinopel. Lalu sejak kapan Islam mulai menggunakan kubah pada arsitektur masjid? Secara historis dan arkeologis, kubah pertama dalam arsitektur Islam ditemukan di kubah batu, Dome of Rock, atau yang biasa dikenal sebagai Masjid Umar di Yerusalem. Kubah batu dibangun sekitar tahun 683 Masehi sampai 691 Masehi. Interior kubah batu dihiasi dengan arabex hiasan berbentuk geometris, tanaman rambatan, dan ornamen kaligrafi. Unsur hiasan sempat menjadi ciri khas arsitektur Islam sejak abad ke-7 Masehi. Hingga kini kaligrafi masih menjadi ornamen yang menghiasi interior bangunan sebuah masjid. Oke. Ini agak panjang nih saya cerita, kayaknya dilewatin aja ke poin berikutnya. Oh, kan masih ngomongin, tapi gini intinya. Saya ingin mengatakan bahwa arsitektur masjid yang kita kenal sekarang dengan menara kubah dan gaya arsitektur ya, sebenarnya itu bukan arsitektur Islam. Maksudnya bukan Islam itu maksudnya bukan dari zaman Nabi gitu ya, tapi dari zaman-zaman berikutnya yang dipengaruhi ya, terinfluence gitu ya, dari bentuk-bentuk bangunan megah, bangunan besar, bahkan termasuk gereja, sinagog dan sebagainya dari bangsa lain, yang mana mereka sudah pakai kubah duluan sebenarnya. Ya, jadi tadi disebut ada Hagia Sophia atau Hagia Sophia gitu kan. Itu gereja sebenarnya. Maksudnya dibangun pertama kali oleh orang-orang Kristen yang tinggal di situ, ya kan, di bawah pimpinan ya orang Eropa lah pastinya kan. Dibangun itu rumah agama Kristen. Lalu Istanbul jatuh ke tangan umat Islam di tahun 1453 Masehi ya, di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih gitu ya. Nah, jadi akhirnya bangunan-bangunan Turki kuno itu ya, kemudian akhirnya diadaptasi. Sebagian dari gereja itu ada yang diubah jadi masjid gitu ya. Nah, akhirnya masjidnya orang-orang Turki itu ya ada kubah, ada menara, itu khas ya Turki itu. Dan karena Turki saat itu adalah khilafah Islamiyah yang cukup masih luas wilayahnya, maka ketika mereka membangun masjid di berbagai wilayah ya masjidnya kayak arsitektur yang Kristen itu ya, yang gereja-gereja itu. Jadi kalau kita ngomongin ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Itu jangan hanya berhenti pada pakaian dan penampilan. Itu kubah masjid itu, kubah masjid itu niru orang kafir loh sebenarnya ya. Maksudnya bukan niru dalam arti gimana, ya dipengaruhi gitu oleh arsitektur dari Eropa ya kan. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa bangunan aslinya sih kalau di masa Nabi nggak ada kubahnya. Coba aja lihat gambarnya, nggak ada kubahnya. Oke ya, oke. Terus kita halaman berikutnya.
masuk tanpa penerangan. Ya, silakan dibaca Ustaz Syihab. Selama 9 tahun pertama, masjid ini tanpa penerangan di malam hari. Hanya di waktu Isya diadakan sedikit penerangan dengan membakar jerami. Adapun rumah kediaman untuk Rasulullah dibangun melekat pada salah satu sisi masjid. Ukurannya tidak seberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya. Hanya tentu saja lebih tertutup. Masjid Nabawi juga dilengkapi dengan bagian yang digunakan sebagai tempat orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki rumah. Belakangan, orang-orang ini dikenal sebagai Ahlus Sufah atau para penghuni teras masjid. Interiornya dinding kasar tanpa lukisan kaligrafi dengan ornamen bunga. Jelas tidak ada kubah, apalagi tiang menara menjulang. Ya, sederhana sekali kan bangunannya, nggak ada hiasan, nggak ada ornamen, kaligrafi gitu kan nggak ada ya, nggak kepikiran lah, atau ya nggak ada budget juga mungkin ya zaman segitu. Pokoknya gambaran Masjid Nabawi itu masih sangat sangat bersahaja, sangat sederhana gitu ya. Oke, tidak ada kotak amal. Ya. Tidak ada. Salah satu ciri yang membedakan masjid-masjid kita dengan Masjid Nabawi adalah tidak pernah ada kotak amalnya. Itu sampai hari ini saya cari kotak amal nggak ketemu, Ustaz. Di Masjid Nabawi nggak ketemu, di Masjidil Haram nggak ketemu. Kalau di Indonesia ketemu aja gitu, udah kita pura-pura kagak lihat, orang nyodor-nyodorin lagi, disenggol-senggol. Pak, kotaknya Pak. Saya udah pura-pura kagak lihat, disenggol lagi gitu kan. Akhirnya jadi mau nggak mau lah. Isi enggak, akhirnya diisilah daripada malu kan, diisi. Padahal udah belaga pilon tuh tadi, udah belaga tidur gitu kan, dicoel, Pak kotak amalnya Pak. Ya udah akhirnya masukin duit lah gitu, udah gitu salah lagi, mau masukin 2.000, masukin 100.000, ya lo kotak amal udah jalan. Ini saya mau nyari panitia, tadi itu duit saya tuh salah naruh Pak, saya mau naruh 2.000 tapi yang saya taruh 100.000, kata panitia. Enggak aci, udah telat, udah kasep. Oke, jadi Masjid Nabawi itu tidak ada kotak amalnya ya. Jadi kalau orang ngaku-ngaku ini masjid saya paling sunnah gitu, masih ada kotak amal, enggak sunnah, enggak sesuai, itu bid'ah itu sebenarnya, ya kan. Baik, sekarang kita masuk kepada pintu masjidnya ya. Silakan Ustaz. Dalam kitab Imarah wa Tausi'ah al-Masjidin Nabawi Abro at-Tarikh disebutkan bahwa saat pertama kali didirikan Masjid Nabawi hanya punya 3 pintu, yaitu bagian belakang, kanan, dan kiri masjid. Pintu belakang. Di bagian belakang masjid ada pintu yang posisinya saat itu di bagian belakang, yaitu arah selatan. Padahal arah kiblat kalau dari Madinah justru ke arah selatan. Lalu bagaimana sampai bisa ada pintu di arah selatan? Bukankah arah selatan itu justru tempat pengimaman yang tidak ada pintunya? Jawabannya, bahkan awal mula dibangun Masjid Nabawi di masa itu masih menghadap ke Baitul Maqdis alias ke arah utara, sehingga pintu belakangnya ada di bagian selatan. Lalu 5 tahun kemudian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 2 bulan Sya'ban tahun ke-15 Hijriah, turunlah wahyu yang memerintahkan perpindahan arah kiblat ke arah Mekah. Itu 180 derajat bertolak belakang. Jadi awalnya Masjid Nabawi itu menghadap ke utara, menghadap Baitul Maqdis. Tapi setelah 5 tahun berjalan, Allah kemudian berkehendak untuk mengganti arah kiblat. Dari yang tadinya Masjidil Aqsa berubah ke Mekah gitu. Dan posisi Madinah itu ada di tengah-tengahnya. Jadi awalnya menghadap ke utara, lalu kemudian berubah menjadi menghadap ke selatan. Yang tadi ada pintunya, kemudian pintunya ditutup karena itu buat mimbar atau buat mihrab gitu kan. Nah, yang tadinya tempat pengimaman ya kan ada sedikit ada sedikit atapnya lah gitu ya. Itu akhirnya jadi tempat paling belakang di mana Ahlus Sufah itu pada tinggal. Yang ada sedikit atapnya lah begitu. Oke, itu pintu belakang ya. Pintu belakang pindah jadi pintu depan karena arah kiblatnya kebalik gitu. Jadi maka otomatis Masjid Nabawi pun mengalami perubahan orientasi arah ya, yang awalnya merupakan bagian depan, kemudian jadi bagian belakang, dan sebaliknya yang awalnya bagian belakang berubah menjadi bagian depan. Maka pintu ini, pintu yang belakang atau yang selatan itu akhirnya ditutup, karena jadi buat tempat pengimaman. Masa imam di depan pintu, atau
imam menghadap pintu lalu orang pada lewat-lewat kan nggak mungkin gitu ya. Oke, nah tadi kan ada pintu belakang, terus ada pintu arah barat. Ya, silakan. Pintu di samping bagian barat Masjid Nabawi disebut bab Atikah. Namun sekarang dikenal dengan nama bab Ar-Rahmah. Dahulu awalnya pintu sebelah barat itu merupakan pintu di bagian kanan masjid. Namun setelah terjadi pemindahan arah kiblat, pintu kanan itu menjadi pintu sebelah kiri hingga sekarang. Ya, itu memang menarik ya perubahan arah kiblatnya. Baik, pintu yang timur di sebelah timur kan masih dikenal dengan nama Bab Uthman dulu awalnya ya, tapi kemudian sekarang disebut dengan Bab Jibril ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ini tadi ya, masuk masjid pakai alas kaki ya. Ini ada beberapa hadis. Yang pertama hadis khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Kalian tuh harus berbeda loh dengan orang Yahudi ya, karena mereka tuh tidak sholat fi ni'alihim dengan mengenakan sendal atau sepatu. Jadi orang Yahudi itu masuk ke tempat ibadah mereka itu istilahnya melepas ya. Ini kan daerah suci, dilepas gitu. Nah justru Nabi mengatakan kalian kalau masuk masjid Nabi nggak usah pakai lepas-lepas gitu deh, ya kan? Sholat aja pakai sendal. Jadi tidak melepas alas sepatu, alas kaki gitu ya. Nah tentang keberadaan orang yang masuk masjid pakai alas kaki juga next dikuatkan dengan hadis lain dari Anas bin Malik. Sa'altu Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi? Qala na'am. Ya, apakah dulu Rasulullah pernah sholat dengan pakai sendal? Beliau menjawab, ya, udah pernah. Gitu. Jadi boleh gitu kan sebenarnya di masa Nabi itu orang masuk masjid pakai alas kaki dan sholat. Sesuatu yang hari ini nggak bisa. Kalau nggak percaya jajalin aja ke masjid, jangan lepas sepatu terus sholat gitu. Kalau nggak digebukin sama satpam masjid gitu kan, dibilangin Yahudi, apalagi bilang komunis, gitu, Syiah, liberal, gitu kan, macam-macam itu. Oke. Terus yang kedua lagi sholat lepas sendal, juga ada hadisnya ya kan? Itu dibaca setiap hadisnya. Lagi sholat lepas sendal. Bukti lain yang menguatkan adalah hadis yang menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masanya pernah sholat dengan memakai sendal. Lalu tiba-tiba Jibril memberitahunya bahwa ada najis yang menempel di sendalnya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla fakhola ana alaihi fakhola an-nasu ni'alahum. Falamman sorofa qala lima khola'tum ni'alakum. Faqalu ya Rasulullah ra'aynaka khola'ta fa khola'na. Qala inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khobasan. Fa idza jaa ahadukum al-masjida falyaqlib na'lahu falyandur fiha fa in ra'a biha haba khobasan falyumissahu bil ard thumma liyusalli fihima. Panjang nih hadisnya nih. Saya baca Ustaz. Iya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sholat kemudian melepas sendalnya dan orang-orang pun ikut melepas sendal mereka. Ya karena Nabi jadi imam itu, ya kan, imamnya lepas sendal, ya makmum pada ikut melepas sendal. Ya. Terus ketika selesai beliau bertanya, "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal, maka kami juga melepas sandal kami." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sandalku. Maka jika di antara kalian mendatangi masjid, hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya. Jika ia melihatnya, maka hendaklah ia menggosokkan kotoran itu ke tanah. Setelah itu, hendaknya ia sholat dengan mengenakan keduanya." Tsumma liyusalli fihima. Ya, sholatlah dengan pakai sendal, gitu kata Nabi. Itu bagian akhir itu yang menjadi syawahidnya ya. Oke. Nah, di dalam hadis lain disebutkan kasus yang lain. Idza asaba khuffa ahadikum aw na'lahu adza falyadlukuha, gitu ya. Fil ardi atau falyudlikuha wa yusalli fihima fa inna dzalika tahurun lahuma, ya. Bila sepatu atau sendal kalian terkena najis,
maka keset-kesetkan ke tanah dan salatlah dengan memakai kedua sendal itu karena hal itu sudah mensucikan, ya. Oke, terus Pak Ustaz Syihab. Harus difahami keadaan masjid di masa kita memang berubah jauh dibandingkan dengan masjid di masa kenabian. Masjid di masa sekarang sudah digelari karpet atau setidaknya dilapisi dengan keramik. Keadaan yang teramat jauh berbeda dengan di masa kenabian, di mana orang-orang memang masuk masjid dan melaksanakan sholat dengan mengenakan sepatu atau sendal masing-masing. Ya, oke. Sekarang kita buka halaman berikutnya. Halaman berapa ya? 48. Oke, Ustaz Syihab. Ini kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini ya. Sudah 1 jam setengah lah ya. Sudah 1 jam 40 menit ya. Jadi sudah cukup lah untuk ini. Jadi ini sisanya ini nanti kita akan teruskan pada hari Senin depan ya, insya Allah ya. Nah, sekarang mungkin kita akan cukupkan, lalu mungkin Ustaz Syihab bisa membacakan pengumuman dulu mungkin ya, ada yang harus diumumkan, silakan. Iya. Baik Ustaz, karena ini PDF kita ada banyak 60, pembahasannya juga masih luas, jadi kita potong. Dan di pembahasan yang tadi sudah kita pelajari, kita buka diskusi untuk melengkapi kajian pada hari ini. Kita persilakan kepada para jamaah untuk bertanya, angkat tangan di Zoom, atau menuliskan pertanyaannya di komentar di Zoom.